Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, yang terhormat Bapak Kapus Perjakum, Bapak Kepala Bidang Perancangan, dan rekan-rekan pejabat fungsional serta rekan-rekan sekalian, selamat berbahagia. Di pagi yang cerah ini, Rabu tanggal 19 September 2024, kami Bidang Perancangan Kapus Perjakum sedang melaksanakan giat pemantauan dan peninjauan undang-undang terkait pengumpulan data terhadap Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 1964 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kegiatan yang kedua lanjut ke PT Jasa Raharja yang bertempat di Jalan Soekarno-Hatta. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Diskusi kita, Pak Kapus, Pak Yudhong, ini diskusi pertama. Nanti siang kita akan melanjutkan diskusi di Jasa Miharja. Jasa Miharja. Kebetulan penggemarnya Pak. Oke, kita mulai. Ya, yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Perancangan dan Kebijakan Hukum Sekretaris Jenderal DPD RI, Bapak Dirham PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Dr. Elizabeth Kultur Desa yang Hakim, para asuransi yang terhormat di perancangan seperti itu dari Sunan Nadia, Mas dan teman-teman dari Pusperjak untuk melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan. Sebagaimana di pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana bahwa pemantauan dan peninjauan merupakan kegiatan untuk mengamati dan mencatat dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui tercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, kemanfaatan bagi negara serta Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak untuk kita kembali melihat mengenai semangat dan tujuan utama dan mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64. Dua undang-undang ini telah menjadi landasan hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang. Hal ini menarik karena undang-undang sudah tahun 64, bahkan saya lahir dan sampai sekarang dipakai, dan kita melihat dalam kondisi digital, dalam kondisi ekonomi dan juga globalisasi yang begitu, masih ada undang-undang yang terkait masalah kecelakaan. Padahal kita lihat mestinya undang-undang ini sudah perlu ditinjau kembali, karena mereka dikata bahwa salah satu masalah kecelakaan dan kematian terbanyak itu berada di kecelakaan lalu lintas. Nah, disinilah peran asuransi Jasa Raharja ini sejauh mana sebenarnya. Kalau kita melihat muncul aduan masyarakat, itu terbalik, banyak yang tidak
tidak mendapatkan haknya untuk ketika terjadi kecelakaan. Itu banyak. Kenapa? Mohon maaf, ada tanda kutip juga karena banyak juga keluarga pernah mendapat kecelakaan. Untuk mendapatkan semacam pengurusan ada waktunya, sehingga sangat sulit dia melakukannya. Kedua, terkadang ada di sini ketika jasa harga mau diurus itu harus bertemu dulu dengan bagian lalu lintas izin. Nah di sini menghambat supaya asuransi tidak keluar. Artinya ini pemikiran awam. Inilah yang terjadi sampai sekarang ini. Apalagi namanya kecelakaan tunggal, hampir tidak akan pernah dikasih karena buktinya tidak kuat. Itu salah satu juga, dan harus lebih banyak berurusan dulu dengan lalu lintas. Nah kalau tidak ada SIM-nya dan apanya sudah tidak akan bisa mendapatkan seperti itu. Berbeda kalau saya mohon karena saya selalu terhadap Indonesia, di mana ketika saya punya teman kecelakaan lalu lintas dengan di satu daerah, 5 menit kemudian asuransi itu dengan polisi lalu lintas itu bersamaan hadir dan ambulans satu paket, karena memang kantornya bersama. Terus kita urus itu mobil, karena itu mobil bersama. Kita namanya mahasiswa, kita undang beli mobil. Kita mau tarik, asuransi bilang kamu tidak usah. Seminggu kemudian saya bayar kembali dengan mobil itu. Dan kamu harus diurus masuk ke rumah sakit, dan segala di rumah sakit tidak ada pembayaran. Ini yang menariknya. Kita belum seperti itu berlari. Itulah yang juga barangkali keterwakilan kita apa yang dirasakan oleh masyarakat secara, dan mungkin dari diskusi nanti ini kita bisa mendapatkan semakin hal baru untuk bisa bagaimana memperbaiki ke depan aturan-aturan. Barangkali itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Pak Kapus untuk pengantarnya, juga untuk moderator. Pada bagian ini sebetulnya kita hanya ya brainstorming seperti itu ya, untuk mencoba melihat bahwa ada beberapa hal memang yang perlu diperhatikan terkait mengenai pelaksanaan daripada undang-undang tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, Undang-Undang 334 dan juga Undang-Undang 3464. Saya memperhatikan memang dari tujuannya menginventarisasi dan mendiskusikan mengenai implementasi Undang-Undang 3364 dan 3464, diskusi mengenai isu strategis dan juga urgensi penyusunan perubahan. Saya melihat dari urgensinya sudah jelas lah ya, bahwa kalau diperhatikan dari undang-undang ini, memang undang-undang ini kan tahun 64 ya, 64. Setelah saya baca beberapa ketentuannya, memang banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki ya. Itu yang menjadi alasan kalau menurut saya memang ini perlu diubah. Seperti misalnya penggunaan istilah ada menteri yang berkaitan dengan perasuransian, itu kan tidak ada sekarang ya. Kemudian juga masih mengacu kepada TAP MPR seperti itu ya. Jadi memang dari sisi itu saja memang undang-undang ini memang sudah harus diubah. Yang jadi persoalan adalah apa saja sih yang memang harus diubah, seperti itu yang menjadi persoalan kemudian. Ada beberapa catatan yang saya berikan terkait undang-undang ini. Yang pertama adalah kita harus lihat dalam setiap undang-undang itu, kita melihat pada konsiderannya. Tadi Pak Kapus mengatakan mengenai semangatnya, mengenai spiritnya. Jadi spirit dari satu undang-undang itu memang dilihat dari sisi konsiderannya ya. Saya tidak melihat di dalam undang-undang yang lama itu konsiderannya itu begitu kuat gitu ya. Di sini hanya disebutkan perkembangan masyarakat dewasa ini sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR 2 nomor 60 beserta lampirannya dan seterusnya. Jadi tidak mengarahkan kepada konsideran itu bahwa memang
hak hidup masyarakat itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Mestinya itu yang penting gitu kan ya. Sehingga nanti akan muncul di dalam norma-norma yang ada di dalam undang-undang ini diatur bahwa memang itu ada kaitannya nanti mengenai persoalan yang tadi disampaikan oleh moderator berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa orang yang korban kecelakaan tunggal itu tidak mendapatkan perlindungan kan seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai konsideran sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, mestinya dapat juga dong, gitu kan seperti itu ya. Jadi penting penegasan perihal konsideran menimbang ini. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan adalah saya tidak melihat dalam undang-undang ini asas apa yang mendorong sehingga norma-norma itu muncul. Mestinya adalah di dalam satu undang-undang itu muncul satu asas yang memang itu menjadi dasar pemikiran yang ada di sebuah norma. Dalam satu kelaziman memang undang-undang itu ada asasnya. Nah, asas inilah nanti yang akan diimplementasikan dalam pasal-pasal yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya nanti akan ada pemantauan ataupun juga perubahan, memang harus ditekankan asas yang diinginkan itu apa. Misalnya asas apakah gotong royong, ya, atau misalnya asas musyawarah atau asas apa gitu. Itu yang kedua yang saya perhatikan. Kemudian yang ketiga, saya melihat juga mengenai saya baca beberapa artikel terkait mengenai penggunaan ex gratia, ya ex gratia. Nah, begini, kalau dari sisi saya sebagai dosen hukum asuransi bahwa ex gratia itu berasal dari kata grace, anugerah. Seseorang tanpa melakukan sesuatu itu diberikan. Ex gratia itu ada di dalam asuransi, yes, ya. Tetapi ex gratia itu sifatnya tidak umum karena kasuistis. Contohnya misalnya begini. Di dalam asuransi jiwa, kadangkala ada orang tertentu yang mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, tapi ada persyaratannya itu yang tidak terpenuhi. Menurut aturan, sebetulnya dia tidak layak mendapatkan klaim. Tetapi di antara pengurus-pengurus perusahaan asuransi itu melihat bahwa si orang yang mengajukan klaim ini adalah sudah menjadi langganan perusahaan asuransi kami cukup lama, satu misalnya kan. Yang kedua adalah dia tetap harus dibayar. Walaupun ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, tapi saya berharap bahwa dengan dibayarnya dia bisa cerita kepada orang lain bahwa perusahaan asuransi ini perusahaan hebat dan seterusnya gitu. Jadi ex gratia itu adalah satu kondisi di mana perusahaan asuransi tetap membayar klaim kepada si tertanggung, sekalipun si tertanggung itu sebetulnya tidak layak untuk menerima. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya kenapa ex gratia itu dimunculkan. Pertama adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perusahaan asuransi ini perusahaan asuransi yang peduli kepada tertanggung. Satu. Kedua, untuk mempertahankan supaya si tertanggung ini tetap loyal. Saya pernah ada kasus, Pak. Saya jadi saksi ahli itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada perusahaan hotel terbesar di Jambi. Dia itu terbakar, Pak. Terbakar. Kemudian klaimnya itu sekitar 119 miliar. Nah, klaim yang DP untuk 119 miliar sudah diterima oleh tertanggung. Yang kedua sudah dibayar 53 miliar, tinggal sisanya. Pas yang sisanya mau dibayar, dia menolak perusahaan asuransi itu. Alasannya apa? Alasannya adalah si tertanggung melakukan one prestasi. Dia tidak ingat perusahaan asuransi ini bahwa ketika klaimnya tidak dicairkan, si tertanggung ini akan cerita kemana-mana bahwa perusahaan asuransi ini tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai mitra untuk perusahaan asuransi. Nah, ex gratia itu diberikan tujuannya adalah untuk menimbulkan satu penilaian yang bagus bagi perusahaan asuransi. Nah, maksud saya adalah kenapa saya arahkan ke sana? Ex gratia ini kalau sifatnya gratia tidak boleh diterapkan di dalam undang-undang. Itu hanya ada di internal saja. Karena kalau ex gratia itu diterapkan di dalam undang-undang, maka bukan ex gratia lagi, gitu. Ya, jadi walaupun disebutkan misalnya di dalam beberapa tulisan, berikan sajalah kepada tertanggung itu yang terjadi kecelakaan tunggal ex gratia, boleh. Tapi jangan dilembagakan. Karena kalau sudah dilembagakan, namanya bukan ex gratia lagi. Gitu ya, itu catatan saya. Kemudian yang lainnya adalah terkait mengenai, saya sependapat dengan Pak Kapus tadi, bahwa sering ada persoalan di mana si tertanggung itu yang seharusnya wajib dia mendapatkan klaim, ternyata karena persoalan dokumen, sehingga dia misalnya tidak mendapatkan klaim karena misalnya jangka waktunya menjadi terlambat, kan gitu. Padahal dia sudah mengiur
Padahal dia sudah mengiuran gitu kan ya. Nah, mestinya adalah memang di dalam undang-undang ini bagaimana caranya supaya undang-undang ini kompatibel itu dengan tadi teman saya mengatakan dengan digital, dengan teknologi informasi ya. Orang sedang menerima musibah, tapi dia harus dipersoalkan, direpotkan dengan urusan datang ke kantor polisi, datang ke ini gitulah. Saya setuju dengan Bapak ya bahwa memang di Malaysia itu begitu gampangnya, betul. Mestinya digampangkan gitulah ya. Kalau orang sedang menderita, itu jangan dipersulit, mestinya digampangkan. Kecuali orang itu sedang mendapatkan hadiah gitu kan, ini dipersulit urusan lain lah. Atau ujung-ujungnya dapat hadiah gitu kan ya. Itu catatan saya. Kemudian juga yang terakhir adalah saya melihat terkait mengenai perlindungan, betul. Jadi kalau misalnya judulnya itu adalah mengenai misalnya perlindungan kepada terkait mengenai kecelakaan penumpang umum, maka harus dilihat bahwa perlindungan ini harus diberikan secara merata. Kita tidak boleh misalnya membagi-bagi bahwa karena ini kecelakaan tunggal, maka dia tidak mendapatkan perlindungan. Karena tadi saya katakan, perlindungan itu adalah hak asasi manusia. Undang-undang mengatur mengenai hak asasi manusia, hak atas perlindungan. Nah, ini yang harus menjadi dasar untuk penetapan nanti di dalam norma-norma yang ada di dalam undang-undang kalau misalnya ada perubahan terhadap Undang-Undang 33 dan 3464. Untuk sementara itu yang saya masukkan yang saya dapatkan. Terima kasih. Mungkin saya hanya sedikit meminta masukan atau saran itu terkait dengan implementasi tanggung jawab. Bagaimana implementasi tanggung jawab perusahaan transportasi dalam mematuhi kewajiban terkait dengan pertanggungan wajib kecelakaan. Apakah ada tantangan hukum atau misalnya dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut? Pertanyaan berikutnya adalah apakah sanksi dan mekanisme penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64 dan Undang-Undang Nomor 34 cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan? Bagaimana sebaiknya mekanisme pengawasan pelaksanaan aturan tersebut? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya dalam era digital sekarang ini segala sesuatunya harus serba paperless. Jangankan di pengajuan klaim jasara harja, di perguruan tinggi saja sekarang sudah jarang ada surat-surat yang sifatnya paper. Sekarang ini kami surat-surat itu pakai online ya, pakai WA dan seterusnya. Jadi tantangan yang dihadapi memang dalam penerapan ini bagaimana proses digitalisasi itu harus dilaksanakan ya oleh jasara harja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terintegrasinya antara beberapa institusi yang memang memiliki keterkaitan dengan undang-undang ini. Misalnya saja antara kepolisian. Apakah misalnya ketika terjadi kecelakaan, lantas informasi yang disampaikan kepolisian itu langsung masuk ke Mako di Polres apa tidak? Kalau sudah masuk ke Polres, ke Mako Polres, mestinya jasara harja sudah bisa memantau. Saya katakan tadi bahwa jangan sampai ada kejadian di mana si tertanggung ini, si masyarakat ini sedang menderita, tetapi dia harus dipersoalkan dengan urusan-urusan administrasi. Mestinya adalah ketika dia itu sudah terjamin mengenai dana oleh kecelakaan ini, dia tinggal menerima apa saja mendapatkan manfaatnya. Toh dia mendapatkan iuran, ya itu tantangannya itu. Kalau mengenai sanksi, saya belum baca undang-undangnya ya. Saya belum kira-kira sanksinya apa di situ disebutkan? Saya belum Saya bacakan, Pak. Bacaan. Ketentuan hukum pasal 7 di Undang-Undang 34, pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang melalaikan kewajiban membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 3 undang-undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp100.000. Jelas lah ya. Kalau dari segi angka sudah jelas lah itu ya. Kalau dari sisi itu ya. Kemudian yang kedua begini, perlu diperhatikan di dalam satu pembentukan undang-undang, spirit dari undang-undang itu harus juga mendasari mengenai sanksinya. Ada kelemahan di beberapa undang-undang di Indonesia adalah ketika undang-undang ini mengatur mengenai masalah ekonomi, tapi sanksinya itu adalah sanksi pidana. Itu tidak ada kaitannya sebetulnya. Contoh yang paling gampang misalnya gini. Contohnya misalnya di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Undang-Undang Lingkungan Hidup itu terhadap orang yang melakukan pencemaran atau perusahaan yang melakukan pencemaran, maka sanksi yang paling cocok itu adalah sebetulnya sanksi administrasi atau denda.
Tapi kenapa harus ada sanksi pidana? Apakah dengan dipidananya orang yang melakukan pencemaran, lantas sungai yang tercemar akan menjadi bersih? Kan tidak. Ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara mengenai Undang-Undang 5 tahun 99 terkait mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada ketentuan-ketentuan pidana, Pak, di dalam undang-undang itu yang kemudian dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Karena memang tidak matching. Orang melakukan merger, orang melakukan kesalahan karena melakukan kartel, tapi sanksinya pidana gitu kan. Padahal yang paling cocok itu adalah, yang paling berat bagi perusahaan itu adalah dicabut izinnya. Itu akan memberikan efek jera. Nah, maksud saya adalah terkait mengenai sanksi ini mestinya adalah dilihat sebetulnya spirit daripada Undang-Undang 3364 itu mau ke arah mana, sesuaikanlah dengan sanksinya. Karena tujuan sanksi itu kan untuk menimbulkan efek jera. Contoh yang tadi saya bilang itu, kecenderungan di Indonesia itu latah. Segala sesuatu serba harus ada pidananya. Padahal bukan itu sebetulnya tujuan dari sanksi itu. Tujuan sanksi itu adalah tidak begitu. Ya. Contoh misalnya orang yang melakukan penyelundupan. Orang yang melakukan penyelundupan itu menyebabkan keuangan negara itu kan menjadi hilang. Kok kenapa sanksinya itu adalah misalnya dipidana, dikurung? Memang ketika dia dikurung, keuangan negara akan bertambah, kan tidak. Mestinya adalah ketika orang itu melakukan penyelundupan, kemudian sanksinya itu adalah dia harus membayar, kemudian ditambahkan dendanya. Sehingga keuangan negara yang hilang bisa tertutupi dengan denda ini. Bukan dengan dipenjara, itu maksud saya. Ya, jadi kalau melihat dari sisi tadi, sanksi jelas lah. Dari sisi uang memang sudah jelas ya. Dengan 100 ribu, tentunya efek jera tidak akan didapatkan. Nah, perlu juga dicari misalnya sanksi-sanksi lain. Sebetulnya sanksi yang paling ditakutkan oleh perusahaan itu adalah sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin. Itu yang ditakutkan, ya. Karena kalau sudah pencabutan izin sudah berat itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu dimungkinkan kepada PT Jasara Harja misalnya, kalau yang bersangkutan itu kan ngeri juga seperti itu ya. Itu dari saya. Kasih. Ya, saya sepakat dengan untuk ke negara lain karena memang saya belum pernah melakukan pengkajian itu. Jadi untuk jawaban komparasinya saya tidak bisa memberikan jawaban. Itu aja, terima kasih.